Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Sauki Akmal akan membawakan pemikiran Buya Hamka. Pendidikan Islam menurut Hamka memiliki dua dimensi yang fundamental, yaitu untuk mencapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Untuk mencapai tujuan ini, manusia harus memaksimalkan segala potensi yang dimilikinya untuk beribadah dengan sebaik-baiknya, karena esensi beribadah bukan hanya pada orientasi keakhiratan semata, namun pada akhirnya segala proses pendidikan yang dilaksanakan dan dirasakan oleh peserta didik bertujuan untuk menjadikan peserta didik sebagai abdi Allah yang baik. Pendidik merupakan seperangkat alat yang saling bekerja sama dalam sebuah sistem yang telah direncanakan dengan sengaja guna mencapai tujuan pendidikan yang telah dicapainya, yaitu tujuan pendidikan Islam. Tujuan pendidikan Islam secara umum yaitu untuk membentuk peserta didik cara ajaran Islam secara yang luhur. Buya Hamka memiliki bahwa pendidikan Islam bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah, Nabi, yang mana kedua harus selalu melekat pada diri tiap manusia. Al-Quran dan Sunnah adalah dua sumber hukum utama umat Islam yang berisikan seluruh aspek kehidupan, salah satunya pendidikan, sehingga dasar dari pendidikan Islam adalah Al-Quran, As-Sunnah, Nabi. Dalam buku Samsul Nizar yang berjudul memperbincangkan dinamika intelektual dan pemikiran Hamka tentang pendidikan Islam juga disebut bahwa tujuan pendidikan Islam terdiri dari tiga hal, yaitu cari ridha Allah, membangun budi pekerti, dan mempersiapkan diri untuk kehidupan selanjutnya dalam bermasyarakat. Pemikiran Hamka tentang pendidikan dalam pendidikan Islam menyoroti pentingnya mengintegrasikan ajaran intelektual, moral, dan spiritual untuk memelihara individu yang berpengetahuan luas. Di era digital ini, di mana kebangkitan pengkhotbatan dadakan menimbulkan tantangan, kebutuhan akan komunikator yang kompeten seperti Buya Hamka yang memahami audiens mereka dan menyesuaikan pesan dengan tepat jadi semakin penting. Pemikiran Buya Hamka dengan tafsir Al-Azhar. Asal-usul penamaan tafsir Al-Azhar tentu tidak pula terlepas dari tempat ceramah yang digunakan oleh Hamka, yaitu Masjid Agung Al-Azhar yang sebelumnya diberi nama Masjid Agung Kebayoran, kemudian berubah nama masjid tersebut dengan cita-citanya agar masjid tersebut menjadi Al-Azhar di Jakarta. Di dalam penafsirannya dapat dengan mudah ditemukan penafsiran-penafsiran yang berisikan persoalan ayat yang ditafsirkan dengan memberi contoh ataupun realita yang memang terjadi di tengah masyarakat. Hamka juga mendasarkan kondisi sosial yang sedang berlangsung pemerintahan Orde Lama dan bagaimana situasi politik pada zaman itu. Jawab permasalahan ini, Hamka melanjutkan tafsirnya yang bercorak sastra kemasyarakatan atau disebut Al-Dabi Al-Ijtima, mengungkapkan bagaimana membangun konstruksi sosial dalam hidup bermasyarakat yang ditawarkan Hamka di dalam tafsirnya. Mengingat bahwa tafsir Al-Azhar ini adalah bercorak Al-Adabi Al-Ijtima. Pandangan Akmal menurut relevansi pemikiran Buya Hamka di masa saat. Pokoknya pemikiran Buya Hamka itu mencakup pendidikan Islam yang integratif, agama dan sains, tasawuf modern yang rasional dan sosial, moderasi agamanya, menjabat tradisi dan modernitas, serta nasionalisme yang berlandas agama, mengedepankan kecerdasan, keikhlasan, dan perjuangan moral dengan tujuan utama mencapai kebahagiaan sejati maupun pengenalan Tuhan dan pembangunan umat yang berkarakter kuat dan Islam. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.